Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Amar Kadapi. Di video kali ini kita masih membahas mengenai media pembelajaran. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Sebelum kita bahas, apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi itu sebenarnya adalah mengelompokkan sesuatu berdasarkan kelas-kelasnya dari ciri-ciri perbedaan maupun persamaan. Nah, di sini kita memiliki klasifikasi berdasarkan beberapa pendapat ahli. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, klasifikasi media pembelajaran menurut Setyasari dan Sekyebuden. Setiap jenis media pembelajaran memiliki karakteristiknya masing-masing, yang mana setiap media pembelajaran menampilkan fungsi serta gunanya masing-masing untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi mereka menjelaskan 3 klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Media ini yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran 2 dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandang saja, contohnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dapat dilihat dari sisi datar saja. Baiklah, yang kedua adalah media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja, contohnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar, atau tidak bergerak atau statistik. Contohnya seperti foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan di layar. Lanjut, yang kedua adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Sulaiman. Jadi dia ini mengklasifikasikan media pembelajaran itu ada 6. Jadi yang pertama adalah media audio. Media yang menghasilkan bunyi atau suara, contohnya itu seperti tape recording, radio, audio casting, dan lain sebagainya yang mengeluarkan suara saja. Yang kedua adalah media visual, atau media yang mengeluarkan gambar. Media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Jadi media yang dapat mengeluarkan gambar itu termasuk media visual. Yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, ini gabungan dari media yang mengeluarkan suara dan mengeluarkan gambar. Jadi media ini dapat menghasilkan rupa dan suara dalam keadaan yang bersamaan, seperti contohnya itu film atau siaran televisi. Yang berikutnya atau yang keempat adalah media audio motion visual. Nah, kalau ini apa lagi nih? Kalau ini penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, video tip, dan sound film. Jadi hampir sama ya. Lalu yang ke-5 itu adalah media audio still visual. Media lengkap kecuali penampilan motion, gerakan atau tindakan seperti sound film trap atau sound slide dan rekaman still pada televisi. Yang terakhir atau yang ke-6 adalah media audio semi motion. Nah, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya teletweet dan recorder teletweeting. Wah, susah ya sebutnya ya. Lanjut, yang ketiga adalah klasifikasi media pembelajaran menurut R. Murray Thomas. Nah, sepertinya bukan orang Indonesia ya. Jadi mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Thomas mengelola media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman. Yang pertama adalah pengalaman langsung atau disebut the real life
expansion. Nah, itu bahasa Inggris ya. Berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman tiruan atau the substitution of the real experience. Berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek kejadian. Yang ketiga adalah pengalaman dari kata-kata, word only, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan juga kata-kata yang ditulis maupun yang dicetak. Lanjut, yang keempat adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Gerla dan Ellie. Jadi Gerla dan ini mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Sebagai berikut, yang pertama adalah media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Contohnya laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium PS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Di penggunaannya itu hanya dikhususkan hanya untuk bidang-bidang tertentu, jadi individual. Jadi yang kedua adalah media pembelajaran yang penggunanya secara kelompok, seperti film dan slide. Jadi contohnya itu film itu dapat disaksikan oleh banyak orang, jadi berbagai bidang, jadi kelompok dapat menyaksikannya. Yang ketiga adalah media pembelajaran yang penggunanya secara massal. Contohnya itu televisi, radio, dan lain-lainnya. Jadi tidak hanya beberapa kelompok, tapi hampir semua orang dapat menggunakannya, seperti televisi itu dan radio. Jadi kalau televisi itu semua orang dapat menontonnya, radio juga semua orang dapat mendengarkannya. Lanjut, yang kelima adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Brades. Jadi mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokok-pokoknya. Nah, ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual atau gambar, dan gerak. Ia juga membedakan antara media siar dan media rekam. Menurut Rudy Brades dikelompokkan menjadi 8 bagian. Yang pertama, media audiovisual gerak. Yang kedua, media audiovisual diam. Yang ketiga, media audio semi gerak. Yang keempat, media visual gerak. Yang kelima, media visual diam. Yang keenam, media semi gerak. Yang ketujuh, media audio. Dan yang kedelapan adalah media cetak. Lanjut, yang keenam adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Sujana dan Ahmad Rifai. Jadi Sujana dan Ahmad Rifai ini membedakan atau mengklasifikasikan media pembelajaran ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media grafis 2 dimensi, misalnya gambar, foto, grafik. Lalu yang berikutnya adalah media 3 dimensi. Nah, misalnya itu model susun atau model kerja. Yang berikutnya adalah media proyeksi, contohnya itu OHP. Apa sih OHP itu? OHP itu adalah overhead projector, jadi seperti menampilkan suatu gambar atau slide di layar gitu, jadi semua orang bisa lihat gitu. Yang terakhir adalah media lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Lanjut, yang terakhir atau yang ketujuh adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Suparno. Nah, ini masih nama orang lama ya, Soeparno. Jadi dia itu mengklasifikasikan media pembelajaran itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama itu media yang memiliki karakteristik tunggal, misalnya radio. Yang kedua, media yang memiliki karakteristik ganda seperti film dan televisi. Yang kedua adalah klasifikasi media berdasarkan dimensi prestasi, yang dibedakan menjadi yang pertama, lama prestasi, yaitu prestasi sekilas, misalnya televisi, dan prestasi tak sekilas.
berkilas, misalnya OHP seperti disebutkan sebelumnya tadi, overheat projector. Yang kedua adalah sifat prestasi, yaitu prestasi kontinu, misalnya televisi, dan prestasi tak kontinu seperti OHP. Yang ketiga adalah klasifikasi media berdasarkan pemakaiannya, dapat dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan jumlah pemakaian, yaitu media untuk kelas besar, kelas kecil, dan belajar individu. Dan yang kedua adalah berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu untuk TK, SD, SMP, SMU, dan PT. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf pada Allah Subhanahu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe agar channel ini lebih berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.